Di Desa Bumi Baru, berdiri sebuah pesantren salafi yang tumbuh menjadi pusat pendidikan akhlak dan tauhid bagi generasi muda. Inilah Riyadhatul Thullab, tempat di mana anak-anak tak hanya diajarkan membaca Al-Quran, tapi juga ditanamkan adab dan manhaj salafus syalih. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا نجتمع ونروي أجمل العبر ونقضي ساعة فيها نعيد تذكر الصور على الإحسان نجتمع ونروي أجمل العبر ونقضي ساعة فيها نعيد تذكر الصور وعاد بنا الزمان إلى وجوه كنا نعرفها وعاد بنا الزمان إلى وجوه كنا نعرفها لفصل أو لمدرسة بها الأشواق تسكنها مددنا بيض أيدينا غرسنا بسمة فيها فأثمر غرسنا ثمرا وبارك فيه هادينا بعون الله قد صرنا ودعوى الخير تهدينا نزيل البؤس بالأمل ونمسحه بأيدينا نزيل البؤس بالأمل ونمسحه بأيدينا ثمار الخير دانية قطوف طاب جاني. Pesantren yang sekarang sedang saya asuh bernama Pondok Pesantren Riyadhatul Thullab. Adapun sejarah berdirinya pesantren Riyadhatul Thullab ini memang dari kiai saya, yaitu almarhum Simbah Yai Abdul Wahab bin Sewi. Beliau yang memberi nama pesantren dengan nama Pondok Pesantren Riyadhatul Thullab, yang mana pesantren Riyadhatul Thullab ini didirikan belum lama, sekitar di tempat ini sekitar 2018 didirikan di tanah pribadi dan di tanah hibah dari para dermawan. Pondok Pesantren Riyadhatul Thullab ini mempunyai visi mewujudkan lembaga yang unggul di bidang agama, misi mencetak generasi muda yang berakhlakul karimah, kemudian belajar tentang Al-Quran, kemudian mencetak generasi muda menjadi anak-anak yang bertakwa, bukan cuma bertakwa tapi berilmu. Karena kalau pemuda cuma berbekalkan takwa
nanti yang tanpa ilmu yang ditakutkan adalah mereka nanti menjadi orang yang taklid buta. Kalau seandainya pemuda cuma berbekalkan ilmu tapi tidak punya takwa, maka dia nanti yang dikhawatirkan akan menjadi orang yang etisme. Taklid buta dan etisme itu tentunya dilarang di dalam agama. Pondok Pesantren Riyadhatul Thulab ini dibangun dari para donatur, para dermawan, wali santri yang sama-sama bergandengan tangan, sehingga makanya Pesantren Riyadhatul Thulab ini adalah salah satu pesantren yang masih dalam kondisi merintis, artinya masih tahap awal merintis. Kemudian Pesantren Riyadhatul Thulab ini termasuk pesantren salaf, artinya yang mana di dalam organisasi pesantren ini belum ada satu organisasi, satu yayasan, belum ada formalnya. Kalau anak-anak formal keluar, tentunya ada yang di MTS Ma'arif Bumi Baru, ada yang di SD, ada di PGRI, kemudian ada di MI. Itu santri-santri yang mukim di Pesantren Riyadhatul Thulab ini. Kemudian cara pembelajaran tentunya masih menggunakan sistem pondok pesantren salaf, yaitu salah satunya adalah ketika pesantren kilat Ramadan kadang diaji kitab-kitab kuning. Kemudian cara pengajaran di dalam pondok pesantren Riyadhatul Thulab ini ada yang memang santri-santri mukim, kemudian sore khusus jam 3 sampai jam 5 itu TPA. Jadi TPA Pondok Pesantren Riyadhatul Thulab yang alhamdulillah banyak dukungannya dari kepala kampung, tentunya dari tetangga, para donatur banyak sekali dukungannya, dan alhamdulillah termasuk TPA, kalau tidak salah termasuk TPA yang terbanyak di Bumi Baru. Jadi sekitar 100 lebih lah, 100 lebih anak didiknya. Kemudian dalam jadwal mengaji di pesantren Riyadhatul Thulab ini sangat rapat sebetulnya. Jadi rata-rata anak yang mukim ini memang rata-rata masih dalam tahapan sekolah. Jadi makanya pendidikan dimulai dari ba'da subuh. Ba'da subuh ada pelajaran sorokan al-berjanji. Sorokan itu maksudnya adalah setoran hafalan tentang kitab al-berjanji, kemudian setoran hafalan Al-Quran, kemudian sampai sekitar jam dimulai lagi pelajaran, yaitu belajar Al-Quran. Kemudian terus jam 3 anak TPA dimulai istirahat sekitar jam 4 sekaligus sholat asar, kemudian sampai jam 5. Kemudian belajar lagi sesudah maghrib, sesudah sholat isya. Masalah pelajarannya tentunya ya hampir samalah umumnya pondok pesantren salaf, yaitu ada qiraah, kemudian ada belajar khitobah, melatih para santri untuk mampu berbicara, mampu berpidato, mampu menjadi MC,
mampu sambutan panitia, itu nanti dilatih para santri dalam acara hitobahan. Itulah sedikit tentang masalah berdirinya Pondok Pesantren Riyadhatul Thulab, masalah tata belajarnya Pondok Pesantren Riyadhatul Thulab. Seperti itu, mungkin cukup seperti itu penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan pendidikan PAI di luar sekolah adalah 1. Kurangnya minat dan motivasi siswa. Anak-anak lebih tertarik dengan gadget dan permainan modern daripada mengaji. 2. Kurangnya motivasi dari orang tua dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan agama. 3. Fasilitas TPA yang kurang memadai, seperti ruang belajar yang tidak nyaman dan kurangnya media pembelajaran. 4. Kurangnya perhatian dari pengurus, mushola masjid dan kurang solidnya hubungan masyarakat. Strategi atau upaya yang digunakan untuk membuat anak-anak senang belajar agama adalah 1. Pengembangan metode belajar. Menciptakan metode pengajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan usia anak-anak. 2. Peningkatan kualitas guru, melatih, dan meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar, serta memberikan penghargaan yang layak. 3. Peningkatan fasilitas. Menyediakan fasilitas yang memadai dan mendukung proses belajar mengajar. 4. Peningkatan peran orang tua. Melibatkan orang tua dalam kegiatan TPA dan memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan agama. 5. Peningkatan peran masyarakat. Meningkatkan kerjasama antara pengurus TPA, masyarakat, dan pemerintah.